Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang insya Allah semuanya sholih-sholihah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah bersama-sama kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anak-anakku, kalian sudah mempersiapkan alat tulis kalian? Sudah? Sekarang coba ibu, sebelum ibu melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang iman kepada Rasul, ibu pengen tahu, kira-kira kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin ibu sudah menjelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul, kemudian sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Apa pengertian iman kepada Rasul? Masih ada yang ingat? Iman kepada Rasul yaitu berarti percaya, yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia agar bisa selamat dunia akhirat. Tuh, masih ingat kan? Ya. Nah, sekarang untuk sifat wajib bagi Rasul, ada yang masih ingat? Ada berapa? Pinter, ada 4. Coba nak sebutkan. Ayo Siti, sebutkan sifat wajib bagi Rasul. Ayo coba. Apa? Sidik, terus amanah, pinter, terus tabligh, ya. Satunya fatonah, pinter. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Sidik, sidik itu artinya berkata benar. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, cerdik atau pandai. Ternyata kalian masih ingat, pinter. Nah, sekarang sifat, tadi kan sifat wajib, sekarang sifat mustahil bagi Rasul. Coba Bahrul, jelas apa? Sebutkan Bahrul. Ada 4 sifat mustahil bagi Rasul yang minggu kemarin ibu sudah jelaskan. 1 apa? Kizib, benar. Terus yang kedua, khianat, pinter. Yang ketiga, apa nak? Kitman, betul. Terus yang keempat, balada, pinter. Jadi ternyata anak-anak itu pinter-pinter. Siswa-siswi SMK Wahid Hasim itu pinter-pinter, alhamdulillah. Nah, sekarang untuk materi hari ini ibu akan melanjutkan. Jadi untuk hari ini ibu akan melanjutkan tentang jumlah Rasul. Ya, sebelum jumlah Rasul,
Kira-kira mungkin ada yang bisa menyebutkan jumlah rasul itu ada berapa, Nak? Pinter, 25. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Adam, terus Idris, Nuh, ya, Hud, terus Soleh, benar, terus Ibrahim, pinter, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Oh, pinter ternyata anak-anak Ibu Titin. Jadi 25 rasul itu bisa dilakukan setelah Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Biasanya kalian lakukan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, seperti itu ya. Jadi rasul itu ada 25 tadi. Nah, setelah Ibu menjelaskan atau menyebutkan tentang jumlah rasul yang 25 tadi yang dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sekarang kira-kira apa tugas para rasul? Jadi tugas para rasul yang pertama itu menyampaikan ajaran agama kepada manusia dan mengajak untuk beribadah kepada Allah. Tauhid kepada Allah ya. Jadi mengajak untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi agar manusia itu mengerti tujuannya agama diturunkan oleh Allah itu apa. Itu gunanya rasul untuk menjelaskan itu. Yang ketiga, tugas para rasul membimbing manusia kepada kebaikan dan menjauhi dari kejahatan. Kalian tahu, contohnya saja di Arab dulu ketika zaman jahiliyah banyak sekali kejahatan merajalela. Tapi setelah kedatangan Rasulullah semuanya itu hilang. Karena apa? Mereka dibimbing oleh Rasul untuk menjauhi kejahatan tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, tugas para rasul itu membawa kabar gembira, yaitu kabar gembiranya berupa surga dan peringatan, yaitu neraka, untuk menjauhi neraka. Memperbaiki kondisi umat manusia seperti yang Ibu sampaikan tadi, contohnya di negara Arab. Memberikan teladan yang baik, uswatun hasanah, contoh yang baik. Tugas para rasul selanjutnya menegakkan syariat agama dan mempraktekkannya di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan yang selanjutnya, tugas para rasul memperbaiki kesaksian atas umat mereka pada hari kiamat. Karena apa? Karena rasul itu telah menyampaikan misi yang diberikan. Itu tugas para rasul. Nah, di antara para rasul itu ada yang namanya Rasul Ulul Azmi. Apa Rasul Ulul Azmi itu? Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luas dalam menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Jadi bukan berarti Rasul yang lain tidak sabar, tidak. Tapi Rasul ini punya kelebihan dibandingkan Rasul yang lain dalam hal ketabahan. Nah, ada yang tahu siapa saja Rasul yang termasuk Ulul Azmi? Jadi Rasul yang termasuk Ulul Azmi itu ada 5, Nak. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi 5 Rasul Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Diingat-ingat ya, Nak ya. Nah, itu. Nah, kemudian hikmah diutusnya para rasul. Apa hikmahnya? 1. Mengeluarkan manusia
dari kebiasaan menyembah Tuhan selain Allah. Contohnya saja umat Islam. Dulu sebelum Islam masuk di Indonesia, umat Islam itu menyembah berhala. Orang-orang kafir itu menyembah berhala. Jadi kemudian setelah datangnya Rasulullah, kemudian manusia beriman, akhirnya mereka menyembah Allah. Sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia, contoh yang baik, itu hikmah diutusnya para rasul. Untuk menegakkan hujjah atas manusia dengan mengutus para rasul, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah Allah. Hikmahnya apa lagi? Hikmahnya yaitu menjelaskan kepada manusia mengenai masalah gaib yang tidak bisa dicapai oleh akal. Seperti barang gaib itu seperti nama-nama dan sifat Allah, berita tentang hari kiamat. Jadi barang gaib itu nggak hanya cuma jin, setan, iblis saja. Contoh surga, neraka itu juga barang gaib. Selanjutnya, memperbaiki, membersihkan, mensucikan jiwa manusia, memperingatkan dari hal yang bisa merusaknya. Itu hikmahnya para rasul. Jadi, rasul itu bisa mengarahkan manusia yang semula tidak tahu bisa menjadi tahu. Itu rasul. Nah, kemudian di sini ada yang namanya fungsi iman kepada rasul. Yang pertama, fungsi iman kepada Rasul menambah keimanan kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Yang kedua, fungsi iman kepada Rasul mempercayai tugas yang dibawa oleh Rasul itu untuk disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, lebih menghormati dan mencintai Rasul karena perjuangannya. Kemudian fungsi lain yaitu memperoleh suri tauladan yang baik untuk pedoman hidup kita, agar kita bisa selamat dunia akhirat. Ingin mengamalkan apa yang disampaikan Rasul. Jadi kalau misalkan kita tahu Rasul memberikan contoh yang baik, kemudian kita bisa meniru dan mengamalkan. Ya nak ya? Nah, kira-kira dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang nama-nama Rasul, kemudian Rasul Ulul Azmi, hikmahnya beriman, fungsi iman kepada Rasul, tugas para Rasul, ada yang mungkin belum ngerti nak? Silahkan ditanyakan. Sudah mengerti semua? Alhamdulillah. Nah, sebagai tugas hari ini, Ibu ingin satu, kalian menyebutkan nama-nama Rasul yang 25 tadi secara urut. Kemudian yang kedua, kalian jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul beserta jumlahnya. Jadi misalkan Nabi itu apa, Rasul itu apa, jumlahnya Nabi berapa, jumlahnya Rasul berapa. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian kalian kumpulkan di guru agama kalian masing-masing besok pada hari Jumat. Ya nak ya? Nah, sudah, mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik, bisa menambah keimanan kita, bisa menambah wawasan kita terhadap Rasul, sehingga bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa nak ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, ya nak ya, hindari berkerumun.
kemudian sering mencuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari segala macam penyakit, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita selalu bisa melakukan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.